Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Indriani, saya dari Prodi S1 Ilmu Hukum dengan NIM 202114400023. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Pelanggaran Kedaulatan Indonesia oleh pesawat militer Malaysia yang terobos Ambalat ditinjau melalui hukum perundang-undangan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih yang melatar belakangi saya mengangkat tema mengenai kedaulatan suatu negara, terlebih mengenai kedaulatan ruang udara. Seperti yang kita ketahui, sejak zaman dulu itu para ahli menciptakan pesawat terbang karena ingin memudahkan aktivitas manusia, di mana ketika manusia ingin berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu dalam waktu yang singkat, sehingga tidak memerlukan waktu yang sangat lama. Bahkan, hingga saat ini pesawat udara itu menjadi transportasi udara yang memiliki nilai yang sangat vital karena pesawat udara itu mampu menghubungkan berbagai negara di segala sudut dunia. Jika pesawat udara ingin melintasi wilayah-wilayah dari negara-negara yang ada di dunia, maka pesawat udara tersebut harus mengantongi izin dari negara yang bersangkutan agar tidak melanggar hukum perundang-undangan yang ada. Namun faktanya, hingga saat ini masih saja banyak pesawat asing yang melintasi wilayah negara lain tanpa mengantongi izin dari negara tersebut. Contohnya, seperti kasus yang saya angkat nih, mengenai kedaulatan negara Indonesia yang disepelekan oleh negara asing, yaitu Malaysia, yang menerobos wilayah Ambalat menggunakan pesawat militer mereka. Seharusnya setiap negara itu sangat harus menghormati dan menghargai kedaulatan negara lain karena merupakan komitmen paling mendasar dalam menjaga suatu hubungan antar negara, antar bangsa maupun antar tetangga. Jika hal ini tidak terlaksana dengan baik, maka akan menyebabkan timbulnya berbagai macam konflik sehingga dapat menghancurkan perdamaian dunia. Namun sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat militer Malaysia, saya akan menjelaskan mengenai kedaulatan itu sendiri. Apa sih kedaulatan itu? Jadi kedaulatan sering diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Kedaulatan negara itu juga berarti bahwa negara memiliki hak kekuasaan secara penuh dan eksklusif untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas wilayah negara yang sudah ditetapkan. Kedaulatan negara itu sangat dijunjung tinggi karena merupakan hakikat dari berdirinya sebuah negara. Bahkan, di dalam prinsip kedaulatan yang tertera pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kedaulatan merupakan salah satu prinsip dasar yang paling fundamental sehingga keberadaannya sangat dihormati, terutama dalam kesamaan posisi hak antar negara di dunia. Nah, setelah saya memaparkan apa sih kedaulatan itu, dan apa sih yang melatar belakangi saya mengangkat tema mengenai kedaulatan suatu negara, sekarang tiba saatnya saya akan menjelaskan lebih dalam lagi terkait permasalahan mengenai kedaulatan ruang udara. Jadi pada paper ini saya membahas mengenai dua hal. Yang pertama, bagaimana bentuk pertahanan dan keamanan nasional dalam mempertahankan kedaulatan negara di ruang udara Indonesia. Yang kedua, bagaimana penerapan hukum perundang-undangan terhadap kasus pelanggaran kedaulatan ruang udara yang dilakukan oleh pesawat militer Malaysia yang terobos Ambalat. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita memasuki bagian pembahasan. Yang pertama yakni mengenai bagaimana sih bentuk pertahanan dan keamanan nasional dalam mempertahankan kedaulatan negara di ruang udara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, setiap negara itu memiliki pertahanan dan keamanan untuk menjaga kedaulatan negara dari segala macam bentuk ancaman dan gangguan yang mengancam keutuhan bangsa dan negaranya. Untuk itu, pemerintah tentu akan melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menetapkan kebijakan publik mengenai pertahanan dan keamanan negara agar tujuan untuk menjaga kedaulatan negara dapat tercapai dengan sungguh-sungguh. Bahkan bentuk kebijakan mengenai hal ini itu telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang ini berisi tentang bagaimana pertahanan dan keamanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI dengan segala isinya sebagai satu kesatuan pertahanan. Apalagi, dewasa ini ancaman ruang udara semakin kompleks.
Sehingga dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara juga harus melibatkan organ penting dalam negara seperti Angkatan Tentara Nasional Indonesia. Di mana Tentara Nasional Indonesia itu merupakan aktor utama dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Jika berbicara mengenai kedaulatan ruang udara, maka TNI Angkatan Udara lah yang memiliki kewenangan penuh dan tanggung jawab dalam upaya penegakan kedaulatan dan hukum terhadap pelanggaran wilayah ruang udara. Hal ini pun telah tertuang jelas di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, di mana keberadaan TNI Angkatan Udara lah yang diharapkan mampu sebagai bentuk pertahanan yang dapat mengimplementasikan kebijakan hukum publik dan kedaulatan negara Indonesia. Selanjutnya atau yang kedua, yakni mengenai bagaimana sih penerapan hukum perundang-undangan terhadap kasus pelanggaran kedaulatan ruang udara yang dilakukan oleh pesawat militer Malaysia yang terobos ambalan. Jadi, penerbangan internasional ini telah diatur dalam hukum internasional yang sering disebut sebagai Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Di dalam pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menjelaskan bahwa setiap negara berdaulat penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Hal ini pun juga tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana pada pasal 5 undang-undang tersebut juga mengatakan bahwa negara kesatuan Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya. Artinya, negara Indonesia memiliki hak penuh atas ruang udara yang berada di atas wilayahnya. Sehingga, negara Indonesia itu sangat berhak untuk melindungi penuh kedaulatan negaranya dari berbagai ancaman yang datang dari luar. Selain itu, negara Indonesia juga berhak untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar kedaulatan suatu negara, seperti kasus pelanggaran dilakukan oleh pesawat militer Malaysia yang terobos ambalan. Dari kasus ini, penerapan hukum yang bisa dilakukan adalah dengan melindungi kawasan ruang udara dengan sangat ketat oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara tentunya, dan jika masih saja terjadi pelanggaran, maka harus diadili, serta jika terbukti bersalah, maka harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang telah ditetapkan. Seperti yang telah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, yang dimana terdapat pada pasal 401 telah menjelaskan bahwa setiap orang yang memasuki kawasan udara terlarang dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Berdasarkan undang-undang ini, pesawat militer asing yang melintasi kawasan udara terlarang dapat dikenai sanksi, sehingga seharusnya ada efek jerah yang muncul akibat pemberlakuan sanksi tersebut. Namun, faktanya masih saja banyak terjadi kasus pelanggaran kedaulatan di ruang udara. Padahal jika setiap negara turut menjaga dan menghormati kedaulatan negara lain, maka cita-cita perdamaian dunia tentu akan terwujud. Nah, setelah pemaparan sekian panjang mengenai paper saya tadi, tibalah kita pada kesimpulan, di mana di sini akan saya menyimpulkan dua hal. Yang pertama itu mengenai kewenangan dan tanggung jawab dalam mempertahankan kedaulatan ruang udara merupakan tugas utama dari seorang TNI Angkatan Udara. Para TNI Angkatan Udara harus selalu melaksanakan operasi pertahanan dan keamanan terhadap ruang udara agar terhindar dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan. Namun, jika sampai ada timbul kasus pelanggaran kedaulatan, maka TNI Angkatan Udara harus cepat menindak agar tidak sampai timbul bahaya baru akibat dari permasalahan tersebut. Yang kedua, dalam penerapannya, hukum perundang-undangan itu memiliki peranan yang sangat penting terhadap berbagai kasus kedaulatan yang timbul. Khususnya kasus pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh pesawat militer Malaysia. Setelah dianalisis, pesawat militer Malaysia ini telah melintasi kawasan terlarang di Indonesia yakni Ambalat. Oleh karena itu, sanksi yang terdapat pada hukum perundang-undangan terkait kedaulatan ruang udara yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan harus benar dalam mengimplementasiannya, agar sekiranya para pelanggar mendapatkan efek jerah terhadap kesalahan yang telah mereka perbuat. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama saya menjelaskan paper saya ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.